Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Kepala dan Wakil Kepala SMP Negeri 2 Buayan, Bapak Ibu Guru dan karyawan SMP Negeri 2 Buayan yang saya hormati pula. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas karunia-Nya yang diberikan kepada kita sehingga kita dapat bersama-sama di ruangan ini dalam keadaan baik. Selanjutnya saya menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah berkenan meluangkan waktunya berada di sini untuk menghadiri dan mengikuti kegiatan yang akan kita laksanakan bersama. Kegiatan ini merupakan salah satu tugas yang harus saya laksanakan sebagai peserta dalam kegiatan diseminasi program pengembangan kompetensi guru mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Dalam kegiatan ini, Bapak Ibu Guru dilibatkan karena sebagai komunitas belajar di sekolah. Untuk kegiatan ini nanti yang sudah saya buat akan dipresentasikan, yaitu berupa bukti karya tentang praktik baik dengan judul peningkatan kualitas pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan yang berpusat pada peserta didik. Akan saya presentasikan bukti karya yang sudah saya buat, yaitu tentang peningkatan kualitas pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan yang berpusat pada peserta didik. Peningkatan kualitas pembelajaran PJOK yang terpusat pada peserta didik dengan melakukan pengembangan diri. Selanjutnya Bapak Ibu, pengembangan diri bisa dilaksanakan dengan berbagai cara. Di antaranya yang pertama adalah dengan cara refleksi. Yang selanjutnya adalah dengan cara pemanfaatan sumber daya berbasis kekuatan. Selanjutnya pembelajaran berpusat pada peserta didik. Dan cara selanjutnya yaitu dengan kenali isu-isu sosial dalam pembelajaran. Refleksi. Seperti apa refleksi? Apa yang kita ketahui tentang refleksi? Yaitu refleksi adalah sebuah proses di mana teori, praktik, keyakinan, serta tindakan yang secara sadar dan sengaja dilakukan untuk meningkatkan peran guru dalam profesinya secara profesional. John Dewey dalam McGregor dan Early 2011 mengatakan bahwa refleksi adalah alat yang sangat penting untuk membantu kita menjadi guru yang selalu memikirkan tentang apa konsekuensi dan tindakan atau praktik pembelajaran yang kita lakukan. Refleksi didefinisikan sebagai proses berpikir, merasakan, membayangkan, dan belajar mempertimbangkan apa yang telah terjadi di masa lalu, apa yang mungkin bisa terjadi jika sesuatu dilakukan dengan cara yang berbeda, apa yang saat ini terjadi dan apa yang mungkin terjadi di masa depan. Menurut Rolfe, Jasper, dan Freshwater 2011.
Selanjutnya Bapak Ibu, dalam refleksi ada 7 karakteristik pada praktik mengajar reflektif. Yang pertama adalah memiliki fokus pada tujuan dan konsekuensi dari proses pengajaran yang kita lakukan. Karakteristik yang kedua yaitu menggunakan siklus monitoring, evaluasi, mengecek kembali praktik mengajar yang dilakukan. Selanjutnya, menggunakan bukti dan data yang melakukan penilaian terhadap kesuksesan mengajar dan bagaimana peningkatan praktik mengajar yang dilakukan. Karakteristik yang keempat yaitu selalu menggunakan pola pikir yang terbuka, bertanggung jawab, dan welas asih. Selanjutnya, melakukan tindakan selalu berdasarkan pedagogi dari penelitian ilmiah yang berkembang. Karakteristik yang keenam yaitu melibatkan rekan sejawat melalui kolaborasi dan dialog untuk mengembangkan diri sendiri dan profesionalitas mengajarnya. Dan karakteristik yang ketujuh yaitu berusaha mengembangkan praktik mengajarnya secara kreatif dengan mengintegrasikan model pembelajaran yang sudah dipelajari. Refleksi yang selanjutnya itu framework refleksi atau kerangka kerja sebagai panduan yang bisa digunakan untuk membuat sebuah refleksi. Menurut framework Wharton, seperti apa refleksinya? Yaitu yang pertama adalah what atau apa. Yang selanjutnya adalah so what, terus apa. Dan selanjutnya adalah now what, sekarang apa. Demikian refleksi untuk menurut framework Wharton. Selanjutnya model penulisan segitiga refleksi. Model penulisan segitiga refleksi. Yang pertama adalah setelah pembelajaran ini saya akhirnya mampu apa. Jadi menurut kita atau Bapak Ibu, setelah pembelajaran hari ini saya akhirnya mampu apa. Yang selanjutnya adalah perencanaan saya, perasaan saya setelah melakukan pembelajaran hari ini adalah apa. Perasaan saya setelah melakukan pembelajaran hari ini adalah apa. Yang selanjutnya adalah setelah pembelajaran hari ini saya akhirnya memahami bahwa apa. Model penulisan segitiga refleksi. Setelah pembelajaran hari ini saya akhirnya mampu apa. Perasaan saya setelah melakukan pembelajaran hari ini adalah apa. Setelah pembelajaran hari ini saya akhirnya memahami apa. Selanjutnya adalah setelah melakukan pembelajaran hari ini target saya berikutnya adalah apa. Demikian untuk penjelasan tentang model penulisan segitiga refleksi. Selanjutnya Bapak Ibu, selanjutnya adalah pemanfaatan sumber daya berbasis kekuatan. Pemanfaatan sumber daya berbasis kekuatan menurut Green dan Haynes 2002 ada 7 aset yang dimiliki oleh satuan pendidikan yang dapat lebih dioptimalkan lagi penggunaannya. Haynes 2002 dalam aset building and community development ada 7 aset utama. 7 aset utama itu adalah yang pertama modal manusia. Modal manusia seperti kompetensi, pengetahuan, keterampilan,
dan bakat. Aset yang kedua yaitu modal sosial. Modal sosial diantaranya adalah norma, network, dan komunitas. Selanjutnya yang ketiga adalah modal politik. Modal politik seperti hubungan komunitas dan keterlibatan sosial pemerintah dan sekolah. Aset yang keempat yaitu modal fisik seperti bangunan dan sarana prasarana. Yang selanjutnya adalah modal lingkungan. Modal lingkungan seperti potensi yang ada di sekitar, sarana yang ada seperti gedung olahraga, taman baca, dan lain-lain. Aset yang selanjutnya adalah aset modal finansial seperti keuangan, seperti bantuan operasional sekolah. Dan aset yang ketujuh yaitu modal agama dan budaya seperti karakter, moral, dan kebudayaan yang unik. Demikian 7 aset terutama menurut Green dan Haynes. Selanjutnya Bapak Ibu, pembelajaran terpusat pada peserta didik. Pembelajaran terpusat pada peserta didik. Wawasan tentang karakteristik peserta didik dan bagaimana mereka belajar pada usia 12 sampai dengan 18 tahun. Di sini tertulis 12 sampai 18 tahun karena kita berada di satuan pendidikan SMP. Makanya ditulis 12 sampai 18 tahun. Karakteristik peserta didik pada usia tersebut diantaranya yang pertama adalah perkembangan karakteristik jasmani. Dalam perkembangan karakteristik jasmani ini, peserta didik cenderung menyukai kegiatan fisik, rekreasi, dan kompetisi. Selanjutnya, karakteristik yang kedua yaitu peserta didik perkembangan karakteristik sosial. Pada karakteristik perkembangan karakteristik sosial, peserta didik terjadi perubahan fisik dan emosional yang besar. Tahap belajar memahami dan mengelola emosi. Selanjutnya, perkembangan karakteristik emosional. Peserta didik pada usia ini yaitu cenderung ke pencarian identitas atau jati diri. Karakteristik yang selanjutnya adalah perkembangan karakteristik mental. Pada perkembangan ini, peserta didik pertumbuhan dan penyempurnaan kemampuan intelektual dan proses berpikir. Setelah kita memahami tentang 7 karakteristik, selanjutnya adalah pembelajaran berpusat pada peserta didik. Pembelajaran berpusat pada peserta didik mengembangkan metode mengenali peserta didiknya, bagaimana mereka belajar. Penerapan strategi pembelajaran diferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu peserta didik. Untuk mengetahui kebutuhan belajar peserta didik, guru dapat melakukan pemetaan yang memperhatikan kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar peserta didik. Pemetaan ini dapat dilakukan melalui wawancara, angket, dan observasi. Selanjutnya, strategi dalam pembelajaran berdiferensiasi. Strategi pembelajaran berdiferensiasi yang dapat dilakukan guru ada 3 macam, yaitu 1. Diferensiasi konten, 2. Diferensiasi proses, dan yang ketiga, diferensiasi produk.
Pembelajaran berdiferensiasi konten. Pembelajaran berdiferensiasi konten adalah pembelajaran dengan materi yang sama dan dibedakan sesuai kesiapan peserta didik atau tingkatan kesulitan dalam belajar. Selanjutnya yang kedua yaitu pembelajaran berdiferensiasi proses. Pembelajaran berdiferensiasi proses yaitu pembelajaran dengan materi yang sama namun membedakan proses yang harus dijalani oleh peserta didik dalam memahami aktivitas yang dipelajari. Yang ketiga yaitu pembelajaran berdiferensiasi produk. Membedakan cara peserta didik menunjukkan apa yang telah mereka ketahui, pahami, dan mampu lakukan selama periode pembelajaran tertentu. Demikian 3 macam diferensiasi. Selanjutnya, metode berdiferensiasi melibatkan pengelompokan peserta didik berdasarkan kebutuhan belajar mereka. Di sini adalah salah satu contoh gambar tentang kegiatan yang sudah saya lakukan beberapa hari yang lalu. Jadi bersama peserta didik, guru melakukan metode berdiferensiasi. Selanjutnya, kenali isu-isu sosial dalam pembelajaran. Salah satu persoalan pendidikan muncul disebabkan oleh perbedaan individu yang melatar belakanginya, seperti gender, keyakinan agama, norma, nilai budaya, estetika, dan performa tubuh. Kemampuan sistem pendidikan yang mengakomodir dan mentolerir segala perbedaan individu merupakan dasar pelaksanaan pendidikan inklusif. Dengan memahami isu-isu yang berkembang yang mempengaruhi proses pembelajaran di sekolah, dapat membantu guru dalam menyelesaikan permasalahan pendidikan sehingga proses pendidikan di sekolah akan menjadi lebih efektif dan bermakna. Keadilan gender dalam PJOK melibatkan akses pembelajaran yang sama kepada peserta didik laki-laki maupun perempuan, dan juga melibatkan pemahaman serta penghargaan terhadap perbedaan fisik dan psikologis yang ada antara keduanya. Jadi di sini ada suatu contoh gambar yaitu yang sudah saya lakukan, laksanakan, praktekkan bersama peserta didik tentang pelibatan antara laki-laki dan perempuan atau gender. Kesimpulan, dengan proses refleksi, hal ini akan mendorong pendidik untuk berpikir kritis tentang hasil rencana pembelajaran yang telah disiapkan dan selanjutnya dapat digunakan untuk mengupayakan berbagai solusi kreatif dalam mengatasi hambatan atau masalah serta menemukan cara-cara inovatif untuk memperbaiki keterampilan mengajar. Selanjutnya, kesimpulan selanjutnya yaitu pemanfaatan sumber daya berbasis kekuatan merupakan salah satu pendekatan yang dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran PJOK. Kesimpulan selanjutnya adalah pembelajaran terpusat pada peserta didik memiliki manfaat yang esensial dan signifikan, seperti meningkatkan motivasi, pemahaman belajar melalui keaktifan peserta didik, meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan problem solving peserta didik. Kesimpulannya selanjutnya adalah menghargai keanekaragaman dan tidak diskriminatif bagi semua peserta didik,
meningkatkan toleransi di kalangan peserta didik. Demikian Bapak Ibu presentasi yang sudah saya paparkan ya Bapak Ibu. Semoga praktik baik ini dapat menginspirasi Bapak Ibu dan bermanfaat bagi dunia pendidikan. Setelah ini selanjutnya adalah umpan balik. Dimohon kepada Bapak Ibu untuk menyampaikan umpan balik dari apa yang baru saja saya presentasikan, berupa penguatan pemahaman atau mungkin saran dan selanjutnya. Dimohon nanti untuk Bapak Ibu untuk menyampaikan umpan baliknya. Umpan balik yang pertama nanti saya persilakan. Yang pertama adalah Pak Toha. Nanti yang kedua dilanjutkan dari Ibu Erwin untuk maju ke depan menyampaikan umpan baliknya berupa penguatan pemahaman atau saran dan sebagainya. Kepada Bapak Toha, waktu dan tempat saya persilakan untuk menyampaikan umpan balik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sekali tadi saya tidak bisa mengikuti dari awal Pak Dayat, tetapi setelah saya masuk dan mengikuti beberapa informasi yang disampaikan oleh Pak Dayat, saya merangkum tadi paparan presentasi dari Pak Dayat itu memang sangat informatif sekali dan memberikan motivasi saya untuk bisa menirukan terhadap praktek baik ini dalam melakukan praktek baik refleksi, terutama bagi saya bisa saya aplikasikan dalam pelajaran bahasa Indonesia dengan melakukan refleksi yang seperti dijelaskan oleh Pak Dayat tadi, yang secara terukur menggunakan framework Borton dapat menjadi panduan saya untuk melakukan refleksi secara terukur untuk mapel saya, mulai dari apa yang saya miliki, kemudian tindakan selanjutnya yang saya lakukan, dan setelah itu untuk implementasinya. Kemudian dipermudah lagi dengan metode penulisan segitiga refleksi yang sudah dijelaskan oleh Bapak Dayat tadi. Tadi pertama saya masuk sudah pas menjelaskan segitiga refleksi tadi, jadi saya sedikit memahami untuk bisa saya aplikasikan di mapel bahasa Indonesia secara pribadi untuk saya, dan mungkin untuk mapel lain bisa untuk diaplikasikan juga. Kesimpulannya sangat menarik sekali pemaparan dari Pak Dayat, sehingga membuat saya untuk bisa mengaplikasikan di mapel saya. Mungkin dari saya seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan kepada Bapak yang sudah menyampaikan umpan baliknya. Selanjutnya saya beri kesempatan untuk memberikan umpan baliknya kepada Ibu Erwin. Waktu dan tempat kami silakan. Baik, terima kasih pada Bapak Dayat untuk kesempatannya, baik kesempatan untuk mengikuti presentasi praktik baik ini maupun kesempatan untuk menyampaikan umpan baliknya. Dari paparan presentasi Pak Dayat yang sangat komprehensif barusan, saya menjadi lebih memahami praktik baik dalam pembelajaran yang berpusat pada peserta didik Pak Dayat ya. Kita sebagai guru dituntut tidak hanya penguasaan pada materi yang akan diajarkan saja, tetapi juga penguasaan kita untuk mengenali karakteristik peserta didik, sehingga
strategi pembelajaran berdiferensiasi dapat diterapkan dalam pembelajaran sesuai dengan kebutuhan atau kesiapan belajar para peserta didik. Dan hal ini nanti akan coba saya terapkan pada pelajaran bahasa Inggris yang saya ambil. Demikian sekali lagi Mbak Dea, terima kasih banyak. Terima kasih. Saya sampaikan kepada Ibu Helen yang telah menyampaikan umpan baliknya. Pada Bapak Ibu semuanya, atas umpan baliknya saya sekali lagi menyampaikan banyak terima kasih. Tentunya sangat bermanfaat sekali bagi saya untuk peningkatan kualitas saya ke depannya. Demikian Bapak Ibu yang dapat saya presentasikan pada kegiatan ini mengenai bukti karya tentang praktik baik dengan judul peningkatan kualitas pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan yang berpusat pada peserta didik. Saya sampaikan sekali lagi terima kasih pada Bapak Ibu semuanya atas kehadirannya dalam mengikuti kegiatan ini. Segala kekurangan saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.